Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hai hello sobat cendekia yang ada di rumah. Welcome back to Kurma, Kuliah Ramadan bersama Man Insan Cendekia Siang. Dengan saya, Raditya Pradipta sebagai host yang akan menemani Sobat Cendekia yang ada di rumah dalam beberapa waktu ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di samping saya yaitu seorang ustadz yang merupakan bagian dari Wakil Kepala Madrasah di bidang keasramaan, yaitu Ustadz Reski Riyadul Huda, MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, karena spesial Ramadan, kita akan membahas sedikit mengenai syarat dan rukun puasa di bulan Ramadan. Silakan Ustadz untuk menjabarkannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sore Sobat Cendekia, pemirsa Kurma Kuliah Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas Kitab Ahkamis Syiyam di dalam kitab Fathul Qorib, ya, karangan Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya. Di sini bab tentang puasa, yaitu membahas syarat dan rukun daripada puasa, ya. Coba saksikan secara seksama. Wasara itu wujubis syiyam salah satu asya'a. Nah, syarat wajib puasa itu ada 3 di kitab ini, ya. Wa fi ba'din naskhi arba'atu asya'a, dan di sebagian kitab lain disebutkan 4 macam. Nah, apa dia? Al-Islamu. Nah, yang pertama itu yaitu Islam. Oke. Nah, maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak Islam, ya, atau non muslim. Kemudian syarat yang kedua apa? Wal bulugh. Nah, syarat yang kedua yang pasti sudah tahu yaitu baligh, ya. Baligh ini yang sudah mencapai tanda-tanda dewasa, ya. Biasanya laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, ya. Kalau perempuan itu biasanya sudah mengalami haid, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, anak-anak bagaimana Ustadz? Mumayyiz, ya. Nah, anak-anak ini bisa dikatakan namanya mumayyiz. Nah, apabila mereka berpuasa maka sah puasanya, karena ini menjadi ajang latihan bagi mereka. Mana tahu nih ada adik-adik Sobat Cendekia atau anak dari orang tuanya, ya, itu ingin berpuasa juga, mengikuti abang dan kakak-kakaknya, ya silahkan, puasanya sah, ya. Nah, kemudian syarat wajib puasa yang ketiga yaitu wal aklu, ya, berakal. Nah, setelah balik tadi dia berakal. Ada juga orang balik tapi dia tidak berakal. Mana dia contohnya? Dia sakit, ya, sarafnya sakit, ya, atau bisa dikatakan tanda kutip gila, ya. Nah, maka dia tidak wajib berpuasa, ya, karena orang yang gila itu tidak ada dihukumkan syariat padanya. Nah, kemudian yang keempat apa? Syarat wajib puasa wal qudratu 'ala shaumi, yaitu mampu untuk berpuasa, ya. Nah, apabila ia tidak mampu, contoh seperti ia sakit atau ia musafir, ya, melakukan perjalanan, maka ia diperbolehkan untuk berbuka, ya, dan ia akan mengganti puasanya tersebut di hari lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bunyinya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu
fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Nah, ini Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, di sana disebutkan yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit, nah satu sakit, atau dalam perjalanan, nah dua musafir, lalu ia berbuka, nah, kita garis bawahi, berarti di sini boleh orang yang sakit dan musafir berbuka. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, ini disebut mengkodok, ya. Atau kita lebih populernya puasa kodok. Nah, nanti setelah bulan Ramadan selesai dia wajib mengganti. Nah, ini Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, kemudian di sini dijelaskan yaitu rukun daripada puasa. Nah, rukun ini harus kita penuhi agar puasa itu sah, ya. Apa dia? Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a, ya. Rukun puasa itu ada 4. Nah, di kitab ini, ya. Di kitab buku-buku lain itu hanya biasanya menyebutkan 2, ya. Kalau ini dirincikannya semua, ya. Apa dia? Ahaduha, yang pertama an-niyat. Niat bil qalbi, yaitu di hati, ya. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, an-niyatu mahalluha fi qalbi, ya, Fathul Qarib. Nah, niat itu letaknya di hati, ya. Maka lafaz yang ada, yang populer itu hanya menselarasikan antara mulut dengan hati, agar hati ingat bahwa ia itu mengucapkan niat untuk puasa. Yang wajibnya ia meniatkan dalam hati, sengaja aku berpuasa esok hari, puasa bulan Ramadan wajib atasku karena Allah Ta'ala, ya, dalam hati. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau untuk lapasnya di sini disebutkan bisa saja nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang wajibnya disebutkan di dalam hati, ya. Oke, itu niat yang pertama. Nah, inti daripada niat ini, karena kita adalah puasa wajib, maka wajib diniatkan sebelum fajar, terbit fajar atau sholat subuh, ya. Sebelum azan subuh itu harus dipastikan kita sudah menggaungkan niat dalam hati. Apabila tidak, maka tidak sah puasanya, ya. Kalau ia puasa wajib di bulan Ramadan, berbeda dengan puasa sunnah, ya. Kalau puasa sunnah, contoh puasa Senin Kamis, ya, kita dah sholat subuh, pulang ke rumah, kemudian lihat, oh nggak ada makanan, ya, baru ingin berniat, puasalah aku hari ini, puasa Senin hari ini. Nah, itu sah karena dia puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka dia wajib menggaungkan niat sebelum terbit fajar, ya. Nah, yang bagusnya lagi setelah sholat tarawih, nah, itu sama-sama berniat. Nah, kemudian syarat wajib yang kedua yaitu wasani al-imsaku anil akli wasarbi, ya, yaitu menahan diri daripada makan dan minum, ya. Nah, ini merupakan pembatal daripada puasa, ya. Apabila ia makan dan minum ini tidak disengaja, maka ia tidak batal puasanya, atau lupa, atau bahkan tidak tahu, ya. Ini biasanya orang yang belum belajar, ya. Nah, maka kita sampaikan ilmunya pada saat yang dia belum tahu itu, dia tidak batal, boleh melanjutkan puasanya. Namun setelah dia tahu, maka tetap juga dia makan minum, maka batallah puasanya. Oke, itu yang rukun puasa yang kedua. Nah, kalau rukun puasa yang ketiga di sini yaitu al-imsaku anil jima' amidan. Nah, yaitu menahan diri daripada jima', ya, yang disengaja, ya, sama seperti makan dan minum tadi. Oke. Nah, kemudian yang keempat yaitu warabi'u al-imsaku an ta'ammudil qai'i, yaitu menahan daripada sengaja muntah, ya. Nah, gimana dia sengaja muntah? Dia tahu bahwa dia itu
kalau mencium bau-bau tidak sedap itu muntah, tetap dia sengaja pada bulan Ramadan itu hadir di tempat yang bau itu, lalu ia muntah, itu bisa dikategorikan dia sengaja untuk muntah, atau bahkan dia memasukkan tangannya ya sampai ia muntah. Nah, itu maka tidak memenuhi rukun dari puasa tadi, yaitu menahan daripada makan minum, jima, dan muntah, maka puasanya batal ya. Nah, jadi pembatal daripada puasa itu harus ditahan, itu termasuk rukun daripada puasa nomor 2, 3, dan 4. Nah, mungkin demikian kajian kita pada hari ini, atau kita sebut kurma kuliah Ramadan. Ustadz kembalikan kepada pembawa acara ya. Dipersilakan. Baik, Masya Allah sekali ya Sobat Cendekia di rumah atas jawaban yang telah dipaparkan oleh Ustadz Reski tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun puasa di bulan Ramadan itu terdapat 4 yang harus sama-sama kita taati bersama. Mungkin cukup sekian episode kurma kita pada kesempatan kali ini. Keep spirit to your fasting everyone. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.